Shalom AOG Salatiga. Welcome home di ibadah online AOG GMS Salatiga. Kami menyambut setiap teman-teman yang hari ini kita mengikuti ibadah online. Dan kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung dalam Connect Group dan rindu nih daripada di rumah atau di kos aja nggak ngapa-ngapain dan teman-teman pengen bertumbuh bersama, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar untuk Anda bisa tergabung dalam Connect Group yang ada di Gereja Mawar Sharon Salatiga. Dan selanjutnya juga mari persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus di ibadah online minggu depan. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan persepuluhan ataupun juga persembahan kasih, teman-teman bisa dengan cara transfer di nomor rekening GMS Salatiga atau juga melalui scan barcode yang tertera di layar teman-teman. Dan mari saya akan pimpin di dalam doa persembahan dan kami percaya siapa-apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini yang kami bawa, ini yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Pakai ini ya Tuhan menjadi alat perluasan kerajaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus, berkati setiap orang-orang yang mengelola juga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Kebenaran
Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bisa berkumpul, kami bisa bersekutu. Kami bisa punya waktu antara kami dengan Tuhan. Meskipun hari ini kami bersekutu dengan keluarga atau dengan kami sendiri, kami punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Tuntun kami sehingga kami benar-benar bisa merasakan tuntunan Tuhan. Kami benar-benar bisa merasakan hadirat-Mu yang menggandeng tangan kami. Ajar kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak muda yang berjalan lurus dalam jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Pakai kami ya Tuhan. Pakai kami Roh Kudus. Supaya kami benar-benar bisa merasakan hadirat-Mu, bisa merasakan kasih-Mu. Perlengkapi kami. Izinkan firman ini memerdekakan kami. Firman ini memperlengkapi kami. Supaya kami benar-benar bisa mengerti hadirat Tuhan. Dan kami bisa mengerti tuntunan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Yang siap mengerti firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Allah bagi kita, dia adalah penuntun, dia adalah pedoman hidup, dia adalah segalanya bagi kita. Ya, Shalom AOG, dimanapun Anda berada, baik Anda yang ada di Salatiga, di Kudus, Anda yang masih ada di kampung halaman, dimanapun Anda berada, apapun setiap Anda yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami, welcome home. Selalu ada ruang di dalam hadirat Allah untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Ya, saya ingin berkata welcome home bagi Anda dan dimanapun Anda berada, kita mengalami pengalaman yang sama, hadirat Tuhan yang sama. Dan kali ini di tengah tahun seperti ini biasanya saya menyampaikan berbicara mengenai visi, tujuan, tuntunan. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kita ini hidup dituntun oleh Tuhan. Bukan berdasarkan kemauan kita pribadi atau kemampuan kita pribadi. Nah, jadi persiapkan diri Anda dan selama saya menyampaikan ini, coba sambil direview, diingat rencana Tuhan seperti apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu masing-masing. Coba kita sambil review, mungkin pesan sederhana, pesan dari firman atau dari ayat yang kita baca di akhir tahun atau di awal tahun. Ini berbicara mengenai tuntunan sepanjang tahun. Tuntunan kita selama tahun ini adalah unity and acceleration, di mana kita mengalami persatuan dan percepatan. Dalam persatuan pasti ada tantangan, dalam percepatan pasti juga ada tantangan. Nah, sambil saya sampaikan, mari kita review sama-sama, kira-kira kita ada di titik sebelah mana. Sehingga hidup kita ini hidup sesuai tuntunan, jangan sampai kita menjadi orang yang malah berjalan dengan kemauan dan kemampuan kita sendiri. Selama ini kita merasa maju, tapi ternyata kita mundur. Juga jangan sampai kita seperti engsel pintu, bergerak sih, tapi nggak kemana-mana. Anda perhatikan engsel pintu itu gerak, meskipun dia buka tutup, dia bergerak tapi dia tidak kemana-mana. Atau kita seperti berlari, seperti hamster di dalam kandang itu, dalam roda itu, kita berlari tapi tidak kemana-mana, tidak menghasilkan progres perjalanan atau mungkin jarak tempuh yang berbeda. Nah, berbicara mengenai visi dan tuntunan, saya ingin sampaikan dari kisah satu orang yang bernama Filipus. Filipus ini muncul sekali, habis itu tidak terdengar lagi, tapi kita melihat bagaimana pada akhirnya nanti dalam Alkitab kita anak-anak Filipus adalah anak-anak menjadi orang-anak yang diurapi sebagai nabiah-nabiah. Tetapi Filipus ini muncul sekali dalam kisah para rasul, tetapi menginspirasi. Filipus bukan dari rombongan para rasul 12 anak domba, tetapi dia adalah orang yang diangkat dari menjadi diaken-diaken yang mengurusi pelayanan meja. Tapi dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah, dia menjadi orang yang berani, dia punya tujuan meskipun tantangan di depannya, karena visi Tuhan yang dia tangkap, dia tidak menjadi orang yang berdiam diri, tetapi dia menjadi orang yang aktif. Karena menunggu itu bukan berarti kita pasif, menunggu kita aktif. Ya kita lihat bersama-sama. Filipus di kisah Rasul pasal yang ke-8, kisah Filipus di Samaria. Filipus termasuk dari diaken-diaken, di sana ada Nikanor, Timon, Parmenas, ada Filipus salah satunya. Filipus, kita akan lihat bersama-sama kisah para rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4, kita akan mulai dari situ, yang sudah ketemu katakan amin. Oke? Kita akan lihat bersama-sama Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Kenapa mereka tersebar? Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat yang pertama, dikatakan seperti ini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua
kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah dan Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret lelaki perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tekanan yang besar dialami oleh jemaat pada saat itu. Mereka mengalami tantangan yang tidak mudah, mereka mengalami pergumulan yang tidak mudah, sehingga mereka ada yang di dalam tantangan itu harus pergi. Dan dikatakan menggunakan kata tersebar. Dalam bahasa yang hari-hari ini kita kenal diaspora. Tersebar kemana-mana. Menjelajah ke seluruh negeri apapun alasannya. Sambil memberitakan Injil, tapi yang menarik orang yang dalam tantangan pergi kemana-mana, selain dia menyelamatkan dirinya, tetapi mereka tidak lupa ada satu tujuan yang Tuhan taruh, yaitu apa? Pergi jadikan semua bangsa murid. Kepada orang yang berpegang teguh kepada tujuan, Tuhan menyertai. Tetapi kita jangan sampai dalam tantangan, kita menjadi orang yang lupa tujuan. Kita hanya menjadi orang yang posisi kalah. Kita menjadi orang yang bukan mentalitas pemenang, dikatakan kita lebih daripada pemenang, tapi kita menjadi orang yang kalah. Mari coba kita renungkan, posisi kita hari ini, posisi iman kita ada pada posisi percaya kepada Tuhan, atau menyerah dengan keadaan. Apapun tantangan yang Anda temui. Hari ini, mungkin kalau seandainya dari Anda ada orang tua yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada orang tua yang usahanya terdampak, atau Anda sendiri pun terancam gak bisa sekolah, kuliah lagi, ataupun Anda sedang dalam tantangan-tantangan tertentu, sakit, penyakit, dan semuanya. Apakah kita menjadi orang yang menyerah, atau kita menjadi orang yang berjuang? Jemaat di Yerusalem mengajarkan, di dalam tantangan, aku mau terus berkarya. Itulah mentalitas kerajaan Allah. Itu orang yang diberikan visi oleh Roh Kudus, yang Yesus memberikan kepadanya bahwa pergi jadikan semua bangsa murid. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi orang yang menyerah dengan keadaan? Apakah kita pasif, ya sudah aku posisi menerima saja? Tidak. Jadilah orang percaya yang berani, bukan berani berarti kita keluyuran kemana-mana, tidak. Kita menjadi orang yang terus berkarya apapun yang terjadi. Jangan berhenti berkarya. Dikatakan garis bawahi di sana, mereka tersebar menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Mereka pergi mencukupi kebutuhan mereka juga masing-masing dengan kebutuhan mereka sendiri, dengan pekerjaan masing-masing. Tapi dikatakan sambil mereka tidak lupa memberitakan Injil. Dan satu tokoh. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara yang keras, dan banyak orang juga lumpuh, orang timpang yang disembuhkan, maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Saya percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada tujuan. Dimanapun apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, yang pasti Anda juga sekolah, Anda masih juga kuliah. Jangan lupakan itu, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun melalui online dan semuanya. Jangan ditinggal macam-macam, tapi simak dengan sungguh-sungguh. Serap semuanya dan kerjakan setiap tugas-tugas Anda. Tetapi jangan lupakan ini, di sekitar kita masih ada orang-orang yang membutuhkan kabar sukacita. Jangan berhenti hanya kita sendiri yang bersukacita. Jangan inginkan yang penting aku bersukacita, orang lain masa bodoh. Jangan. Filipus ini adalah tipe orang meskipun dia harus pergi ke kota yang lain, dia menjadi orang percaya yang tetap memberitakan Injil. Dia menjadi orang percaya yang mau tetap berkarya apapun keadaannya meskipun tantangan sekalipun. Kuliahlah terus sampai selesai meskipun tantangan masih ada. Bersekolahlah terus sampai selesai meskipun tantangan masih ada. Beritakan Injil sampai selesai meskipun tantangan masih ada. Hai CGL, gembalakanlah anggota CG Anda sampai selesai meskipun tantangan masih ada. Hari ini semua serba online, yang jauh menjadi dekat, jangan sampai yang dekat menjadi jauh. Gembalakan dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, selesaikan. Apapun yang terjadi, genapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita.
Berseru pakai Tuhan, pakai aku di tengah segala macam keadaan. Kemenangan maupun kekalahan, berkata, aku ini Tuhan, pakai aku. Nah, jika ada orang-orang yang berseru seperti itu, wow. Generasi muda akan menjadi generasi yang percaya diri, bukan karena kemampuan pribadi, tapi karena kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Nah dari situ kita bisa merasakan ada tuntunan Tuhan, dan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan gairah. Bayangkan, akan menjadi sangat susah jika kehidupan kita hanya ada di kos, di rumah, dimanapun Anda berada, Anda hanya ya udah diem aja, nggak ngapa-ngapain, pasif. Pikiran kita akan kemana-mana. Pikiran kita mungkin bisa berkata, oh ini akhir dari zaman ini. Nggak tahu, bisa yes, bisa jadi bisa iya. Nah, tapi yang terpenting adalah berkaryalah dalam segala macam keadaan. Jangan menjadi orang yang selalu punya mentalitas kalah. Jadilah orang yang punya mentalitas pemenang. Bukankah kita dikatakan lebih daripada pemenang? Kita sering menyanyikan lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Tapi kadang kita nyanyinya seperti itu, tapi yang di dalam sini gak seperti itu. Filipus memberikan gambaran. Aku mau terus berkarya dalam segala macam keadaan. Berani untuk Tuhan. Garis bawahi ya, apa yang saya katakan. Berani untuk Tuhan. Mari kita lakukan sama-sama. Tetap kasih orang-orang di sekitar kita. Berani untuk berjalan. Berani untuk bergerak. Berani untuk berdoa. Berani untuk berkumpul bersama dengan keluarga Anda. Jadilah terang. Jika hari ini kita melihat kegelapan di mana-mana, jadilah terang. Jika keluarga Anda mengalami patah arang, putus harapan, jadilah terang di sana, berkumpul, berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama. Bawa dalam syafaat-syafaat kita, berani untuk Tuhan. Sambil terus beritakan Injil. Anda ketemu dengan orang kelihatan sedih, langsung tanya, apa yang bisa saya doakan bagi Anda? Waktu Anda lihat dalam CG online bentuknya lagi nggak 3D, tapi kotak-kotak seperti itu, lihat ada yang sedih, langsung tanya, kamu kenapa kok sedih? Apa yang bisa aku lakukan bagi kamu? Jika Anda di kos gak bisa pulang ke kampung, gak bisa kemana-mana, tetap kuliah secara online, Anda lihat pembantu kos atau orang yang sedang lewat, sedang mengalami kesedihan. Jika ada sesuatu yang Anda bisa bagikan kepada mereka. Itulah mentalitas seperti Filipus. Itulah mentalitas pemenang. Itu orang yang bisa melihat tujuan. Karena begini, orang yang hidupnya punya tujuan, dia akan punya hidup lebih bergairah daripada orang lain. Ada yang berkata hidupnya bisa lebih panjang, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, ada kekuatan di balik sebuah pengharapan. Visi memberi kepada kita pengharapan, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menggandeng tangan kita. Filipus di tengah tantangan, dia tahu ada Tuhan yang menggandeng tangannya. Dia tidak menjadi orang yang menyerah. Dia tidak menjadi orang yang kalah. Filipus bergerak dengan kuasa. Saya ingin bagian ini kepada Anda. Yang pertama, bicara mengenai berani untuk Tuhan, yang adalah kalau kita berani untuk Tuhan, belajarlah untuk ada di tempat di mana Tuhan menunjuk kita. Nanti akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya. Tapi kemanapun Tuhan menuntunmu, berdiri di sana. Kenapa di kota di Samaria itu muncul banyak sekali mujizat? Karena ada Filipus berdiri di situ. Jika Filipus berdiri di kota yang lain, saya nggak tahu, belum tentu. Mungkin tempat itu bukan Tuhan menuntun Filipus ke sana. Mungkin Tuhan pakai orang lain ke sana. Tetapi saat Tuhan menuntun Filipus, meskipun melalui tantangan, saat dia berdiri di kota di Samaria, disitulah terjadi mujizat. Tempat mujizat itu adalah tempat ketaatan. Elia mendapatkan dari burung gagak free delivery. Minuman, makanan dari Tuhan. Gagaknya ngirim kemana? Ke tempat yang Tuhan sudah tunjuk. Jika Elia tidak di situ, Elia tidak akan dapat itu. Berani untuk Tuhan itu berarti berdiri dalam posisi yang benar. Berarti berdiri bagi keadaan, bagi keluarga, bagi kampus, bagi sekolah, bagi orang-orang, bagi kota. Berani untuk berdiri, jadilah orang yang berseru, Tuhan pakai aku untuk memenangkan generasiku. Tuhan pakai aku untuk menjadi orang percaya yang tahan uji. Bahkan saya tahu beberapa di antara Anda, untuk berjuang di tengah seperti ini, Anda berusaha sendiri. Jadilah orang yang berkarya di sana. Tuhan urapi tanganku.
Jika engkau tahu Tuhan menuntunmu, bahkan mungkin melalui kebutuhan, tapi engkau tahu Tuhan, aku harus bagaimana, Tuhan berikan inspirasi supaya engkau berkarya. Berserulah, Tuhan pakai hidupku. Di tempat ketaatan itu terjadi kelimpahan kasih karunia Allah. Terjadi mujizat. Tapi yang terpenting adalah disitulah kita mengalami pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mujizat, kelimpahan, segala sesuatunya itu bonus. Kecukupan itu bonus. Tapi yang terpenting adalah di situ kita bisa merasakan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, Filipus adalah orang yang seperti itu. Filipus adalah orang yang percaya dan taat. Katakan bersama-sama, berani untuk Tuhan. Yes, berani untuk Tuhan. Yang selanjutnya kita akan lihat ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ia melihat tanda-tanda mujizat besar yang terjadi. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Tuhan memakai kehidupan Filipus. Filipus tidak menjadi orang yang berdiam diri, dia menjadi orang yang berkarya. Bukan berarti di tengah pandemi seperti ini kita menjadi orang yang keluyuran kemana-mana nggak jelas, bukan. Tapi Anda bisa berdoa spesifik, Tuhan siapa yang harus saya telepon? Tuhan siapa yang harus saya, mungkin WhatsApp, Telegram, message semuanya. Dan saya bisa menguatkan mereka. Tuhan, aku kok punya banyak makanan ya di rumahku, di kosku atau apapun. Siapa yang bisa aku bagi? Sambil aku bersaksi bahwa Tuhan mengasihi mereka. Apapun itu, mari kerjakan bersama-sama. Tapi jangan lupa, tanggung jawab terbesar adalah studi. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlalu sering bersaksi sehingga lupa studi. Atau kebalikannya. Semuanya berjalan bersama-sama. Selama Yesus menjadi pusat, tidak akan pernah ada yang bertumbukan di tengah-tengah. Kadang kalau ada orang yang menumbuhkan itu karena kita salah persepsi aja. Kita menjadi orang yang sudah punya tendensi tertentu sehingga menyalahkan yang lain. Selama Yesus menjadi center, seperti matahari, semuanya itu akan bersinergi di sekitarnya. Nah, karena kesaksian dari Filipus, ingat, kesaksian-kesaksian sederhana, Anda akan takjub sekali bagaimana Tuhan memakai Anda. Saat kita setia kepada visi Tuhan, oh, aku tahun ini visi Anda adalah menyelesaikan studiku. Selesaikan dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi selesaikan. Mungkin harus ketemu dengan dosen secara online, selesaikan. Jangan banyak alasan, prioritaskan ke arah sana. Anda akan melihat, kesaksian demi kesaksian akan muncul. Simon bertobat melalui pelayanan Paulus, meskipun dia belum sepenuhnya mengerti Tuhan itu seperti apa. Karena bagian selanjutnya, dia menawarkan uang untuk menerima urapan itu. Tapi yang kedua, yang Filipus tahu adalah ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17, kemudian keduanya menumpahkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dan itu yang terjadi. Saat rasul-rasul datang, pelayanan di Samaria menjadi banyak sekali hasilnya, berbuah-buah. Kata-kata itu bikin keluar tapi nggak keluar-keluar. Begitu pula kita. Yang kedua yang saya sampaikan kepada Anda, belajar untuk sinergi. Kita adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu akan berjalan bersama-sama. Tidak ada yang lebih penting dibanding yang lain. Semuanya sinergi. Untuk kita bergerak dalam visi selain berani untuk Tuhan, kita harus belajar untuk bersinergi. Tidak bisa kita menjadi orang yang one man show. Bersinergi dengan siapa? Dengan orang yang memimpin kita, dengan orang yang kita pimpin, orang yang mungkin sesama kita. Kalau itu berbicara mengenai kepemimpinan. Itu bisa berbicara mengenai bersinergi dengan orang tua, bersinergi dengan dosen, guru, dan semuanya. Bersinergi dengan teman-teman yang lain.
Bersinergi dengan adik kelas, adik angkatan, dan semuanya. Belajar untuk bersinergi. Filipus datang, mujizat terjadi, pertobatan terjadi, tapi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Petrus, Yohanes datang, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mana yang lebih hebat? Dua-duanya berfungsi sebagaimana seharusnya. Petrus dan Yohanes lebih dulu mengerti bahwa Roh Kudus harus dicurahkan kepada semua orang percaya. Mungkin Filipus berkonsentrasi pertobatan dulu kepada semua orang. Visi Tuhan itu akan digenapi saat tubuh Kristus bersehati dan bersinergi. Ingat, visi Tuhan akan tergenapi saat tubuh Kristus itu bisa sehati dan bisa sinergi. Kalau enggak, bayangkan, kita akan menjadi tubuh Kristus yang seperti mati separuh atau mungkin stroke separuh. Tangannya nggak bisa digerakkan, kaki kanannya nggak bisa digerakkan. Hanya yang kiri saja, yang kanan, yang kaki sebelah kiri saja, tangan sebelah kiri. Itu tidak bisa menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Keluarga Anda adalah tubuh Kristus yang sempurna. Bergeraklah bersama-sama, bersyafaat bersama-sama. CG Anda adalah tubuh Kristus yang sempurna. Bergeraklah bersama-sama. Studi Anda dalam universitas, dalam sekolah, itu tubuh Kristus yang sempurna. Bergeraklah bersama-sama. Jangan ngambil posisi pasif. Ambil posisi aktif, bergerak bersama-sama. Filipus berfungsi sebagaimana seharusnya. Petrus, Yohanes sebagai rasul anak domba berfungsi sebagaimana seharusnya dia. Mari bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama. Sehingga apa yang kita kerjakan, itu akan kalau disatukan dengan sudut pandang yang lebih besar, itu menjadi suatu sinergi yang indah. Bayangkan, kalau Anda melihat orang berenang. Bayangkan kalau seandainya hanya tangan kanan saja yang bergerak. Dia tidak akan bisa berenang dengan cepat. Bayangkan cuma 2 tangan saja yang bergerak, dia tidak bisa berenang dengan cepat. Tapi kalau semua anggota tubuh digerakkan, kaki, tangan, semuanya, dia akan bisa berenang dengan cepat. Begitu pula dengan musik, tadi kita menyanyi, pemimpin pujian, para musician, leader singer, memimpin di sini. Kita bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Bayangkan kalau selama kita ibadah, semuanya drum doang. Gedebuk. Nggak akan menjadi satu sinergi yang indah. Semua bermain tepat pada waktunya. Setiap kita punya peranan. Di hadirat Allah, setiap kita tidak ada terkecuali kita punya peranan. Jangan menjadi tubuh Kristus yang mati. Jadilah anggota tubuh Kristus yang hidup. Katakan bersama-sama hidup. Katakan lebih keras lagi hidup. Katakan kepada diri Anda, aku mau menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup. Yes. Mari bersama-sama ambil waktu di dalam sinergi. Kerjakan bagian kita sungguh-sungguh. Kerjakan part kita sungguh-sungguh. Mungkin part kita adalah bersaksi. Mungkin part kita adalah menyelesaikan skripsi. Mungkin part kita adalah menyelesaikan studi kita. Mungkin part kita adalah bersyafaat bagi orang tua kita. Mungkin part kita adalah berbagi sesuatu. Lakukan sesuai dengan bagian Anda masing-masing. Jangan ambil bagian orang lain, tapi gunakan bagian Anda masing-masing. Filipus contoh orang yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Dia ke Samaria dengan tantangan, tapi dia berfungsi. Dia menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Begitu pula kita. Mungkin selama ini kita merasa, Tuhan, kalau keadaannya seperti ini, aku bisa selesai enggak ya studinya? Aku bisa lanjut enggak ya? Selama itu tuntunan Tuhan. Bagian kita adalah berdiri di titik ketaatan. Lakukan bagian kita, lakukan part kita. Anda enggak perlu khawatir apa yang Tuhan akan kerjakan. Itu bagiannya. Bagian kita, lakukan bagian kita, yaitu taat. Ada tertulis di firman Tuhan, Yakobus menuliskan, doa orang benar jika dengan yakin. Didoakan besar kuasanya. Yakin itu apa sih? Yakin itu posisi iman. Bukan hanya yakin terjadi, bukan. Kadang orang berdoa seperti, Tuhan aku pengen punya pacar, tapi dia sudah punya pacar, putuskan ya Tuhan. Kalau dia punya jodoh, jauhkan. Kalau dia sudah punya keluarga, matikan, jangan. Jangan. Itu bukan yakin, itu sembrono. Yakin itu Tuhan, jika engkau menuntunku, aku akan taat. Tuhan, jika engkau menuntunku berusaha, berwirausaha di tengah pandemi ini, sambil aku berkuliah, Tuhan tuntun aku, agar aku bisa membagi waktuku. Membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan studi, membagi waktu untuk bekerja seperti ini. Saat mungkin Anda adalah seorang pemimpin connect group, membagi waktu dengan CG ku. Ya Tuhan, aku pasti
oh Tuhan aku minta supaya aku benar-benar bisa melakukannya karena bukan cuma aku yang dibagi, kuotaku juga dibagi-bagi. Nah dari situ, belajar bersinergi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika itu bagian kita, jangan absen. Jika itu tanggung jawab kita, jangan tinggalkan. Setiap kita punya peranan. Setiap Anda punya peranan. Saya punya peranan. Masing-masing di antara kita, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berani untuk Tuhan dan belajar bersinergi. Dari sini kita bisa belajar dari Paulus di Samaria ini. Dari situ kita akan melihat Petrus selanjutnya belajar untuk menegur juga. Petrus yang bertanggung jawab sebagai rasul anak domba menegur Simon. Dia harus bertobat dari pikirannya yang salah. Tapi Filipus, Petrus dan Yohanes, mereka tidak saling overlap. Saat mengerjakan visi Tuhan, Petrus punya tanggung jawabnya, Yohanes punya tanggung jawabnya, Filipus punya tanggung jawabnya. Untuk sampai ke visi, belajar bertanggung jawab. Kerjakan tanggung jawab Anda. Jangan lemparkan kepada orang lain. Kadang orang suka melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Atau kadang kalau berhasil, kemuliaan diambil sendiri. Kalau gagal, disalahkan orang lain. Saat kita bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus, bertanggung jawab dalam bagian Anda masing-masing. Saya berdoa. Di tengah pandemi, malah muncul mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, siswa yang berprestasi. Anda menjadi orang-orang kenamaan, dan Anda bisa bersaksi, karena aku percaya kepada Tuhan. Dan di situ akan banyak orang mengenal, ada Allah yang dimuliakan, ada Allah yang disembah. Mari bersama-sama, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan malah di tengah seperti ini, kita malah menyimpang ke kanan, malah menyimpang ke kiri, gak jelas kemanapun. Berani, karena Anda dituntun oleh Tuhan, berani untuk Tuhan. Dan belajar bersinergi. Dalam tantangan seperti ini datang kepada pemimpin Anda, minta tuntunan. Tolong doakan saya, tolong bantu doakan usaha saya ya. Datang kepada orang tua Anda jika Anda sudah bisa menghasilkan sendiri. Mungkin Anda bisa berkata kepada orang tua, Pak, Ma, izinkan saya untuk berkuliah atau mungkin mencukupi kebutuhan saya sendiri. Papa, Mama bisa berkonsentrasi dengan usaha, karena saya tahu usaha juga sedang dalam tantangan. Nah, dari situ kita bisa belajar bersama-sama. Hari ini saya melihat kreativitas muncul di mana-mana. Sinergi itu muncul di mana-mana. Bahkan saya tahu ada orang-orang yang mungkin ada anak-anak muda yang berusaha secara musik dan semuanya. Akhirnya mereka bersatu. Bersinergi di mana? Melalui apa? Melalui media. Mereka bikin grup, mereka bikin konser melalui media dan semuanya. Itu bisa terjadi. Asal kita ada di posisi ketaatan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang terlalu susah. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kadang kita yang tidak percaya. Apakah Anda percaya bahwa Dia masih menuntun Anda sampai hari ini? Kalau iya, jalan dengan sungguh-sungguh. Filipus muncul menjadi teladan bagi kita. Bukan siapa-siapa, bukan orang terpandang. Dia hanya, dalam tanda petik, hanya orang yang melayani meja. Orang yang melayani MSP, Mahasiswa Spiritual Journey, MSP, Mawar Siaran Peduli. Membawa ini kepada rumah-rumah, membawa bantuan. Kapan hari saya mendengar Anda membagikan masker, membagikan APD ke orang-orang, ke rumah sakit. Dan disinilah orang-orang seperti ini, saat berseru Tuhan, pakai aku. Di situ Tuhan memakai dia. Kita, jangan sampai kita menjadi orang yang pasif. Jadilah orang yang aktif. Jadilah orang yang berani. Bukan nekat, beda. Berani itu karena Anda tahu Tuhan menuntun. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang menuntun, menggandeng tangan kita. Saya berdoa supaya apa yang Anda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ingat, berani untuk Tuhan. Bukan berani karena nekat, berani untuk Tuhan. Saat Tuhan menuntun, belajar ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan juga belajar sinergi dengan orang tua, dengan sesama, dengan pemimpin, dengan orang yang dipimpin. Amin. Dan kisah Filipus selanjutnya akan dilanjutkan oleh KDS alias Kodeni Santoso. Dan kita akan lanjutkan poin-poin selanjutnya. Berikan tepuk tangan buat dia. Dia akan melanjutkan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. Silakan. Shalom teman-teman. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Koeko untuk menyampaikan tentang Filipus dengan sida-sida dari tanah Ethiopia. Mari kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Nanti Anda bisa baca sampai dengan 40. Tapi sebelum itu kita akan
baca dari bertahap ya. Ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Stop di sini dulu. Kalau teman-teman dengar di sini ada kata jalan itu jalan yang sunyi. Kadang dalam keadaan seperti ini kita dapat tuntunan jalan yang sunyi. Kadang kita sendiri ngerasa, waduh ngapain ya aku harus jalan ke sana. Jalannya kan sunyi, orang lewat aja mungkin gak ada. Tapi kita akan belajar. Tuhan menuntun Filipus dan respon dari Filipus kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Ada kata lalu berangkatlah Filipus. Kalau kita lihat di situ, kita bisa belajar. Kalau tadi Ko Eko sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berani untuk Tuhan, bagaimana kita untuk belajar bersinergi satu dengan yang lain. Selanjutnya kita akan belajar hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan yang pertama kita harus persiapkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita punya ketaatan akan tuntunannya? Yang terkadang kalau kita melihat tuntunan Tuhan, kita tidak selalu akan melihat bahwa semuanya itu seturut dengan apa yang kita mau. Tuntunan Tuhan akan atas masing-masing orang itu spesifik dan tidak semua dari kita akan diberikan tuntunan sesuai apa yang kita mau. Hari ini kalau kita lihat Filipus, jalan yang engkau akan lalui itu jalan yang sunyi. Tapi lihat respon Filipus. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala pemberdayaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kalau kita lihat di sana, Filipus adalah pribadi yang taat akan tuntunannya. Jadi kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, yang pertama kita juga harus belajar, taatkah kita hari ini akan tuntunan Tuhan? Kalau tuntunan Tuhan membawa kita ke sesuatu yang gak enak, tuntunan Tuhan seakan-akan yang akan kita lalui seakan-akan gak make sense dengan apa yang kita inginkan. Kok kayak gini ya tuntunannya? Masih gak kita taat? Lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana untuk kita belajar untuk taat berjalan dalam tuntunannya? Kalau seperti itu caranya. Kalau kayak gitu, mari kita belajar bersama-sama. Ketika ada pertanyaan dalam hati kita, mengapa Filipus bisa berjalan dengan ketaatan dalam tuntunan Tuhan? Saya yakin dan percaya karena Filipus itu mengenal dan mengasihi pribadi itu. Kalau kita nggak mengenal seseorang, kalau kita nggak mengasihi seseorang, ketika ada orang yang datang kepada kita memberikan tuntunan atau arahan, teguran, kita belum tentu akan dengan mudahnya menerima itu. Cara lebih gampang, kalau kita mau keluar kota, ke Magelang kah contohnya. Kita nggak mungkin asal tanya orang yang kita nggak tahu, itu tahu atau enggak. Biasanya kalau gitu, tuntunannya bisa keliru. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang pernah ke kota Magelang, jalannya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita akan berjalan dengan lebih mantap, lebih yakin, lebih mantang. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan menentukan apakah hari ini kita bisa taat akan tuntunannya atau tidak. Apalagi kalau Anda mengasihi Tuhan, seharusnya Anda mudah untuk dituntun oleh Tuhan. Anda mudah untuk taat. Kalau hari ini kita dalam tuntunan Tuhan seakan-akan kita dituntun tapi nggak pernah taat. Coba di cross check masing-masing hati ke hati. Pribadi lepas pribadi. Apakah hari ini kita itu benar-benar mengenal, kita itu benar-benar mengasihi pribadi itu, atau jangan-jangan kita cuma lip service berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi di hati enggak seperti itu, tindakan tidak seperti itu. Filipus itu orang yang taat akan tuntunannya. Nah, dikatakan juga seperti ini. Dikatakan di ayat selanjutnya. Lalu kata roh kepada Filipus, dikatakan lagi, lalu kata roh di sini rohnya R-nya huruf besar. Kata Tuhan kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Lihat respon Filipus sekali lagi. Filipus segera ke situ. Filipus itu orang yang taat sekali dengan tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunannya, kita perlu ketaatan yang sungguh-sungguh. Itu tuh nggak banyak berbelit-belit. Ada banyak orang ketika dituntun oleh Tuhan, itu berbelit-belit. Wah Tuhan, nanti kalau aku ke situ kayak gini gimana? Tuhan, engkau tuntun aku seperti ini, kok sekarang malah corona? Orang yang bisa untuk taat di dalam tuntunan Tuhan, sekalipun itu jalan yang sunyi,
dia akan gilang gemilang dalam rencana Tuhan. Tapi kalau orang itu hanya melihat kepada keadaan, dia nggak pedulikan yang lain, cuma melihat keadaan tanpa melihat bahwa ini arahan daripada Tuhan. Sulit untuk masuk rencana Tuhan. Banyak di antara kita gagal di era ini. Banyak di antara kita anak-anak muda, kita betapa menggebu-gebu ketika dapat tuntunan, kamu akan mengalami ini. Tapi ketika kita jalani, ternyata jalan itu sunyi. Ada yang berputar arah, aku nggak bisa seperti itu. Yuk sama-sama belajar. Belajar seperti Filipus. Menjadi pribadi-pribadi yang taat akan tuntunan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan menegur dengan lembut aja. Dengan lembut aja. Apakah hari ini kita berubah? Apakah hari ini kita sungguh-sungguh mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Dikatakan 29 itu cuma hal sederhana loh. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, kalau teman-teman lihat di sini ada kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Tuntunannya, itu jalan yang sunyi. Sunyi sekali loh teman-teman. Filipus itu nggak diberitahu bahwa di situ ada sida-sida seorang Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Itu nggak dikasih tahu. Filipus cuma dikasih tahu. Dikasih tahunya cuma seperti ini. Berangkatlah ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Enggak berbelit-belit. Langsung berangkat sesuai tuntunan Tuhan. Selanjutnya. Lalu kata Roh kepada Filipus. Ini kedua kali. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Cuma dikasih tahu dekati kereta itu. Dekati Filipus. Dekati ya dekati. Dia dekati kereta itu. Dia dengar. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang baca kitab Nabi Yesaya. Ketika saat itu juga, lihat. Filipus itu yang kedua, kalau kita belajar dari Filipus yang pertama, untuk Filipus hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang pertama Filipus orang yang taat. Yang kedua, Filipus ketika berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sadarkah teman-teman? Filipus itu orang yang peka akan keadaan di sekitarnya. Peka akan tuntunan Tuhan yang diberikan ke dalam hidupnya. Kok bisa kayak gitu? Lihat di sini. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Filipus dari cuma mendekati akhirnya duduk. Filipus itu peka dalam meresponi orang di sekitarnya. Seturut dengan kerinduan Tuhan. Tuhan bawa kita kemana, itu tugas Tuhan, itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah meresponi kerinduan Tuhan. Berapa dari kita hari ini, contohlah, kita hari ini Tuhan mungkin tuntun. Kita ada di kota Salatiga, kita dituntun untuk jadi seorang CG leader. Menjadi seorang CG leader, engkau dituntun menjadi seorang CG leader ketika engkau menjalani sebagai seorang CG leader. Yang engkau temui adalah orang-orang semuanya orang-orang patah hati. Ngena sekali ya, ketemunya orang patah hati, aku habis ditolak, aku habis diputus. Ketemunya orang-orang yang patah hati. Bisa nggak kita peka meresponi bahwa apa kerinduan Tuhan atas orang itu? Jangan-jangan. Kalau Anda lihat di sini di lanjutan ayat ini, akhirnya sida-sida Ethiopia itu menerima keselamatan dan dia dibaptis. Jangan-jangan Tuhan taruh Anda sebagai CG leader memimpin orang-orang yang kelihatannya susah. Supaya Anda menjadi pribadi yang dipakai Tuhan mengubahkan orang-orang itu. Hari ini kalau kita melihat tuntunan Tuhan, aku ditempatkan di mana? Itu bagian Tuhan. Bagian kita meresponi, benar. Seperti Filipus. Dia nggak tahu di mana dia. Dia cuma diarahkan, dia ngikut aja. Bagian dia meresponi seturut dan kerinduan Tuhan. Kalau hari ini Anda ditempatkan di rumah, teman-temanku. Gak cuma Anda, saya tuh kangen sekali. Kangen sekali sama Anda semua. Saya kangen kita bisa ibadah bareng. Saya kangen kita bisa dalam kegerakan yang bersama-sama. Kalau hari ini Tuhan taruh Anda di keluarga, Tuhan tuntun Anda di keluargamu. Tapi ketika engkau pulang, justru yang engkau temui, orang tua bertengkar tiap hari. Adikmu cuma sibuk main gadget gak pernah sekolah online. Belajar peka seperti Filipus. Jangan-jangan loh, Anda dipanggil untuk memulihkan keluarga Anda. Andalah satu-satunya orang yang mungkin Tuhan panggil ketika Anda taruh
Anda di Salatiga berapi-api, Anda di Salatiga membangun hubungan, Anda mengenal pribadi itu, Anda dapat tuntunan hari ini. Anda pulang ke rumah. Ketahuilah, mungkin keluarga Anda membutuhkan Anda. Ada banyak orang di Salatiga, di kos, mereka gak pulang. Tapi di sini mereka belajar membangun hubungan dengan keluarga. Kalau hari ini Anda pulang, dituntun Tuhan pulang ke rumah Anda. Belajar mengerti ya. Jangan-jangan ini diizinkan untuk mengubah keluarga Anda. Yang tadinya gak harmonis jadi harmonis. Dari tadinya banyak pertengkaran, ada pemulihan. Dari adik Anda yang tidak pernah ke gereja menjadi orang yang mau beribadah. Sama kok. Saya punya tuntunan. Di awal tahun Tuhan taruh. Ini saya nggak dapat, ini baru. Beberapa sebelum ibadah ini. Ada satu anak AOG telepon saya. Beberapa waktu sebelum ibadah ini. Ada satu anak AOG telepon saya. Kok awal-awal aku di rumah. Rasanya nggak enak. Kenapa? Papa mama ngalami pertengkaran. Sempat terucap mau cerai dan lain-lain. Di masa seperti corona seperti sekarang. Di mana susah, mau apa mau susah. Usaha orang tuaku. Semua. Kayak gak dapat usaha apa-apa. Semua dikeluarkan. Sekarang mereka pengangguran, mereka di rumah berantem terus. Tapi hari-hari ini aku melihat. Ketika aku mau ajak mereka berdoa, aku mau ajak mereka untuk duduk makan bersama. Aku kok lihat ya keluargaku dipulihkan. Sekarang hubungannya harmonis. Saya teringat tuntunan Tuhan di awal tahun. Saya nggak tahu teman-teman AOG ingat atau enggak. Di awal tahun saya masih jelas terngiang-ngiang. Ketika anak itu telepon saya jelas terngiang-ngiang. Sekedar info, ada banyak anak AOG. Mungkin salah satunya Anda yang mendengar ibadah ini. Bersaksi kepada saya. Hubungan-hubungan di keluarga dipulihkan. Sama seperti tuntunan Tuhan di awal tahun. Di bulan Januari saya masih ingat, saya menutup ibadah AOG. Saya ditaruh Tuhan sebuah tuntunan. Tahun ini akan ada banyak pemulihan di keluarga-keluarga Army of God. Saya ketika dapat gitu, saya tahu-tahu ada corona. Saya bingung, Tuhan gimana tuntunanmu? Sekarang malah corona. Gimana Tuhan? Saya nggak habis pikir. Ternyata justru melalui lembah seperti ini. Asal kita itu taat, asal kita itu peka dalam meresponi setiap tuntunannya. Tuhan sedang mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupan Anda. Amin. Ayo sama-sama belajar. Peka meresponi tuntunan Tuhan, itu sama pentingnya. Ya, saya ulang sekali lagi. Peka meresponi tuntunan Tuhan itu sama pentingnya dengan ketika Anda mendapat tuntunan Tuhan. Ketika Anda mendapat tuntunan Tuhan tapi Anda gak peka dalam meresponi tuntunan itu. Jangan-jangan ketika Anda ditaruh orang di depan Anda. Tuhan tuntun Anda ke satu tempat dan Tuhan taruh ada orang di depan Anda. Dia sedang sedih, menangis seperti yang Ko Eko tadi sampaikan. Anda gak peka, Anda cuma lihat apa ini? Ngapain sih orang kayak gini? Freak banget gak sih? Nangis-nangis sendirian di pinggir jalan. Tapi kalau Anda peka, Anda datangi orang itu, jangan-jangan. Ketika Anda datang, satu orang itu mengalami keselamatan seperti yang terjadi kepada Sida-Sida dari Ethiopia. Ayo belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Tuntunan Tuhan. Dan cara kita meresponi. Baik dalam ketaatan maupun kepekaan kita akan keadaan di sekitar kita. Itu sama pentingnya. Ayo belajar sama-sama. Kalau Ko Eko tadi sudah sampaikan, belajar untuk kita itu menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk Tuhan. Tidak mudah menyerah terhadap tantangan. Ko Eko sampaikan juga belajar untuk bersinergi. Yang ketiga ini, ayo sama-sama. Sama-sama hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika visi dicanangkan, itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita semua. Tahun persatuan dan percepatan. Itu tahun persatuan dan percepatan. Saya berdoa beberapa lama ini hanya untuk tahun persatuan percepatan. Tahun persatuan percepatan. Tuhan, persatuan dan percepatan seperti apakah yang akan terjadi di AOG Salatiga?
Hari ini kalau saya lihat, Tuhan sedang bentuk jenderal-jenderal iman di rumah masing-masing, di kos masing-masing. Saya nggak sabar. Saya nggak sabar ketemu Anda semua di dalam sebuah kegerakan Tuhan. Apa yang kita nanti-nantikan selama ini, kebangunan rohani, anak-anak muda di kota Salatiga, baik di Jawa Tengah sekalipun. Saya sangat yakin itu akan terjadi. Karena saya bisa melihat dengan iman. Lewati gua Adulam ini, ada banyak pemulihan yang terjadi. Ada banyak orang-orang dikuatkan. Ada anak-anak muda yang mengalami pemulihan. Keluarga kalau dipulihkan. Saya bisa melihat ada sukacita dalam kehidupan kita semua. Ada semangat yang baru. Ada api yang baru. Bagaimana berkat dari orang tua pun mengalir kepada anak-anak. Karena ada pemulihan di keluarga. Saya rindu. Nanti ketika kita semua sudah mulai ibadah lagi, kita akan melihat kita datang dengan api yang baru. Kita datang dengan keadaan yang sungguh-sungguh diubahkan sama Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami kegerakan ini bersama-sama. Melewati kegerakan ini bersama-sama. Dan membagikan kasih kepada setiap orang. Dan mengalami percepatan itu bersama-sama pula. Karena persatuan tidak harus di satu tempat. Satu visi itu juga masuk persatuan. Tapi percepatan itu Tuhan yang akan berikan. Bagian kita. Kita harus belajar untuk hidup dalam tuntunannya. Amin. Saya undang tim PAW bisa maju ke depan. Teman-teman AUG kalau gak keberatan, mari taruh di dada. Kita berbahasa lidah beberapa saat yuk. Kita bangun hidup roh kita. Saya percaya di dada jarak, gak ada jarak sama sekali. Kalau begitu, Anda juga jangan buat jarak dalam hadirat Tuhan. Lepaskan pribadi untuk benar-benar menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap Anda yang lemah hari ini, terima kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Kalaupun Anda hari ini berjalan di jalan yang sunyi, di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ujung jalan itu ada rencana Tuhan yang besar yang akan tergenapi dalam hidupmu. Mari belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Setiap tuntunannya, responi, taati dengan benar, berani. Saya percaya ada beban-beban yang diangkat. Ada beban-beban yang diangkat dari pundakmu. Ada pemulihan-pemulihan dalam hatimu. Hari ini, mari miliki hati yang sama. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk Tuhan. Pribadi-pribadi yang bisa bersinergi. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Dengan ketaatan dan kepekaan kita meresponi sekitar kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi setiap anak-anakmu yang menonton tayangan ini. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Kalau jalan yang mereka lalui dalam tuntunanmu itu seakan-akan sunyi, seakan-akan kok gak masuk akal bagi mereka. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Terus sertai anak-anak-Mu, topang anak-anak-Mu, kuatkan Tuhan.
untuk mereka tetap menggenapi rencana-Mu. Apapun yang menjadi tuntunan Engkau bagi mereka, yang itu spesifik sekalipun, di dalam nama Yesus. Kami akan melihat ya Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian kehidupan yang mulai bermunculan. Bagaimana ketika kami belajar untuk hidup dalam tuntunan-Mu, tuntunan-Mu tidak pernah menyelakakan kami. Tuntunan-Mu justru membawa kehidupan. Ujung dari tuntunan-Mu adalah keselamatan jiwa-jiwa. Ujung dari tuntunan-Mu akan selalu selaras dengan kerinduan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, karena kami tahu. Tuntunan yang diberikan akan selalu selaras dengan hati dan kerinduan dari pribadi yang memberikan tuntunan itu. Dan kami tahu, kami mengenal hati dan kerinduan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, ajari kami melihat dengan sudut pandang-Mu. Ajari kami berjalan semakin lama semakin kuat. Dan nanti setelah melewati masa ini ya Tuhan, baik yang sekarang kami di rumah sekalipun, biarkan hati kami terus terbakar. Kami menguatkan iman saudara-saudara kami yang di kos sekalipun. Kalau kami di rumah, kami menguatkan iman api keluarga kami. Bahkan akan ada keluarga-keluarga yang mengalami Tuhan, orang tuanya yang gak kenal Tuhan sekarang menjadi percaya sama Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ayo jadilah Filipus. Mungkin munculnya cuma beberapa kali di Alkitab, tapi kehidupannya mengubah Samaria dan salah satu pembesar dari Ethiopia. Mari angkat kedua tanganmu. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memberkati ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu terus ada. Anak-anak-Mu ini semakin lama semakin mengenal pribadi-Mu. Semakin mengasihi Engkau. Hidup mereka semakin naik dan bukan turun. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, baik apapun yang keluarga mereka alami hari-hari ini, Tuhan, kami tahu Engkau pegang kendali. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar mereka terus bertumbuh. Semakin hari, semakin bertumbuh dan berbuah manis bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, berikan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu ini dan juga keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan, berikan kasih yang semakin menggebu-gebu. Satu dengan yang lain di dalam keluarga saling mengasihi, baik yang di kos bisa mengontak, berkomunikasi dengan baik. Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Biarkan berkat daripada Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati, katakan haleluya, amin. God bless you. Happy Sunday.